dan curahkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus kami dapat memahami sabda firman-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dia Tuhan pengantara kami, Dia bersama dengan itu dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak bersunat, menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Pada akhir sidang di Yerusalem, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terkandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, serta dari saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudara di Antioquia, Siria dan Kilikia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyahkan hati dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan berat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mengharumkan nyawanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang bagus juga kepada kami. Sebab adalah keputusan Paulus dan keputusan kami, supaya pada kami jangan ditanggungan lebih banyak beban daripada yang lain. Dan kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Demikianlah sabda Tuhan.
dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana dia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi. Pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Di sebelah utara 3 pintu gerbang. Di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba. Dan di dalam kota itu tidak melihat bait suci, sebab Allah Tuhan yang Maha Esa sendirilah bait sucinya. Demikian juga Anak Domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah yang meneranginya, dan Anak Domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Kristus Sang Pengharapan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai aku tinggalkan bagimu, damai aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu.
Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, kalau kita mengikuti proses pemilihan paus yang pada akhirnya terpilih Paus Leo ke-14 untuk menjadi penerus tahta Petrus dan para penggantinya pada saat ini. Hal yang sangat khas di dalam Gereja Katolik adalah paling tidak ditemukan oleh para kardinal, termasuk Kardinal Suharyo, bahwa pemilihan paus bukanlah pemilihan sebagaimana para penguasa itu dilakukan dengan memberikan amplop kecil berisi uang yang tebal, atau juga intrik-intrik politik yang kemudian menyebabkan ketersinggungan satu dengan yang lain, atau juga bisikan-bisikan yang mengarah kepada keterpecahan di dalam sebuah komunitas. Tidak terjadi pola-pola seperti itu. Bapak Kardinal Suharyo menceritakan bahwa selama proses itu sampai pada akhirnya ada pemilihan, dikatakan atau diceritakan para kardinal menyampaikan gagasan ide yang beraneka-ragam. Masing-masing memiliki pendapat, memiliki ide, gambaran ideal tentang wajah gereja Katolik saat ini dan yang akan datang. Gereja seperti apa yang akan dibangun, yang akan diciptakan terus-menerus. Tetapi ketika sudah terpilih paus, ide-ide itu tidak menjadi bahan untuk berkonflik, tidak menjadi bahan untuk menjatuhkan pemimpin terpilih. Bapak Paus terpilih mengatakan, saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya mengajak para kardinal, para uskup, dan semua untuk berjalan bersama, membangun gereja saat ini dan juga yang akan datang. Dan itu bisa terjadi. Yang ditekankan oleh gereja kita adalah bukan pertama-tama kekuatan pikir, kuasa manusia, tetapi bagaimana mengikuti gerak Roh Allah yang menuntun masing-masing pribadi untuk membawa gereja ini pada kebaikan bersama. Jadi tekanannya bukan pada siapa pribadi itu, latar belakang pendidikannya bagaimana, kiprahnya seperti apa. Tentu pertama-tama bukan soal di media sosial itu beredar berita-berita kardinal taklim Monsinyur Suharyo punya potensi terpilih menjadi paus. Lalu kemudian kardinal-kardinal yang sangat dekat dengan kehidupan Bapak Paus Fransiskus pada waktu itu. Tetapi yang terpilih
tidak yang berbeda di media sosial. Tidak ada alias salah mengikuti media sosial. Kardinal ini tidak masuk di dalam peredaran media sosial itu. Tidak banyak diketahui. Cara Allah bekerja itu berbeda dengan cara manusia bekerja. Maka keterbukaan hati untuk mengikuti gerak Allah melalui Roh-Nya adalah kunci bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah yang akan membawa kita pada keselamatan sejati. Allah pasti akan mengarahkan diri kita pada kebenaran sejati yang membawa kita pada kehidupan kita. Bukan karena kekuatan, kehebatan kita manusia, tetapi karena Allah menuntut dan membimbing kita. Kunci yang perlu kita lakukan, kata kerja yang perlu kita lakukan adalah membuka hati terhadap gerak Allah di dalam Roh-Nya yang menerang kita masing-masing. Di dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul hari ini, para rasul juga menempatkan Allah melalui Roh Kudus-Nya yang menuntun mereka di dalam mengambil keputusan-keputusan besar di dalam lingkaran kerasulan mereka untuk pemilihan rasul yang akan mereka tulis di dalam karya-karya pelayanan. Bukan karena saya suka atau tidak suka, kamu hebat atau tidak hebat, kamu dikenal banyak orang atau tidak, tetapi karena Allah menuntun mereka sampai pada keputusan ini yang terbaik. Mereka yang kemudian harus diutus, bukan karena suka tidak suka, bukan karena hebat tidak hebat, karena tidak kenal, populer tidak populer, bukan karena, tetapi karena dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, karena keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini sangat rohani sekali. Saya mau mengatakan bahwa keputusan itu bukan keputusan semata-mata pertimbangan manusia ini, tetapi saya membayangkan berada di dalam ruang doa, pergumulan bersama dengan Allah sehingga sampai pada keputusan yang terbaik. Mana keputusan yang terbaik? Keputusan yang terbaik di dalam konteks Kisah Para Rasul ini adalah di tengah perdebatan, perselisihan, mana yang harus diputus. Keputusan itu kemudian menciptakan kebaikan bersama. Tidak ada konflik, tidak ada perpecahan di dalam komunitas ini. Itu tanda paling kelihatan, paling bisa dirasakan bahwa keputusan itu adalah keputusan. Keputusan yang kita ambil, pakai bahasa Jawa. Keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang menimbulkan konflik pada sebuah gereja. Keputusan itu adalah keputusan yang memecah di dalam diri pribadi komunitas. Di dalam komunitas itu adalah gerak pribadi. Roh Allah tidak menggema dengan dominan di dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Mungkin roh Allah ada, tetapi tidak dominan menggerakkan hati, budi dan pikirannya untuk sampai pada keputusan yang bisa membawa kebaikan bersama. Maka indikator yang paling jelas yang disebut di dalam Kisah Para Rasul adalah bahwa keputusan Roh Kudus dan keputusan kami itu menimbulkan kebaikan bersama, tidak menimbulkan keterpecahan, tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan persoalan. Ini indikator bahwa keputusan Allah, Roh Allah itu adalah baik, benar. Hasil keputusan Paus Theo menjadi pemimpin kita
tidak ada keterpecahan, tidak ada konflik, tidak ada Allah kok kain, tidak ada. Karena para kardinal di dalam prosesnya berolah rohani melibatkan Allah di dalam proses pemikiran. Jadi bukan karena semata-mata pemikiran dan pertimbangan manusia, tetapi karena Allah bekerja di dalam. Saudara-saudara, pada bagian ini saya mengajak kita semua di dalam banyak hal. Seringkali kita mengambil keputusan-keputusan yang keliru, dan tidak jarang bahwa keputusan yang keliru itu menimbulkan persoalan. Sehebat-hebatnya orang yang sudah latihan rohani pun masih seringkali keliru di dalam mengambil keputusan, apalagi yang tidak benar. Saya mau mengatakan tentang bagaimana Allah itu sungguh-sungguh berperan sangat penting di dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kita membuka hati terhadap karunia. Saya yang kecil. Ketika saya pernah pada suatu ketika di mimbar gereja ini sampai gerak ketika saya di altar ini, gerak altar karena di suatu gereja, gerak altar karena saking ketertib terus, mulai juga apa lalu berhenti, promosi orang masuk ke mesum, dan semua pasti sama. Sesudah itu saya masuk ke kamar. Kok aku boleh ngomong? Kok saya seperti itu? Sampai saya melakukan hal itu keputusan yang keliru menurut saya. Saya mau mengoreksi diri saya sendiri. Kenapa saya sampai seperti itu? Kenapa saya sampai tidak altar? Kenapa saya sampai kemudian meluapkan kemarahan saya itu begitu meluap-luap menghidupi, sampai kemudian menimbulkan hal yang kadang-kadang bagi saya sendiri tidak baik. Atau ketika saya mengatakan kata-kata yang seharusnya tidak saya katakan, ketika sudah mengatakan itu, Pak aku mau ngomong, pasti dia terluka, pasti dia sakit hati. Terpikir di dalam latihan rohani Santo Ignatius kita diajak untuk benar-benar mencermati gerak, tetapi secara manusiawi kita tidak selalu mampu untuk mengikuti gerakan itu, membacanya, mengikutinya dengan baik dan bijaksana. Seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil itu keliru. Tetapi ketika kita sesudahnya itu belajar lagi, mencermati dengan eksamen itu pemeriksaan diri, mengapa kenapa saya mengatakan kata-kata ini, kenapa saya melakukan ini, mencermati diri, lalu kemudian kita mulai berpikir, merenungkan, wira-wira. Mesti ini orang berdoa, sesu apa yang orang berdoa. Itu proses membaca, merasakan bagaimana roh Allah itu bekerja di dalam diri kita. Itu tidak benar. Besok aku tidak akan melakukan itu lagi. Di dalam rumah misalnya, seorang bapak memarahi anaknya atau sampai memukul anaknya, lalu di kamar di dalam kesendirian seperti ini bertanya pada dirinya sendiri, kenapa tadi saya itu memukul anak saya? Karena saya sampai nangis kejer-kejer, tidak menang-menang, orang menangis terus. Kenapa saya melakukan itu? Pasti anak saya nanti malah kepanikan dengan saya. Ini tidak benar. Saya tidak menampilkan diri saya sebagai bapak yang baik. Saya belajar sesuatu. Saya akan belajar untuk mengontrol
lagi untuk setiap gerak rohani yang Allah hadirkan, di mana Allah hadir dalam kehidupan kita. Di gereja misalnya, saya buka HP, kamu tadi pilih buka HP, wah orang benar ini, mau satu yang gereja buka HP, ini setan. Jadi saya memilih setan. Ketika saya di rumah, seharusnya saya di gereja itu beribadah, saya berdoa, saya merayakan Ekaristi. Maka ini menjadi cara Allah bekerja dalam hidup kita. Oh, nenek gereja aku memang berdoa Ekaristi. Saya tidak akan melakukan itu lagi. Ini keterbukaan hati. Kalau kita tidak terbuka, ya tidak akan pernah kita mendengarkan Allah yang berbicara dalam diri kita. Di dalam gereja, saya bergosip. Kalau lagi ngomong, saya itu ngomong. Allah itu berbicara pada diri kita. Seharusnya ketika saya ada dalam gereja, bagaimana saya mendengarkan firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menikmati suasana rohani Allah hadir merayakan Ekaristi bersama dengan kita. Dalam proses latihan rohani itu disebut dengan eksamen konsiensi, penyadaran kembali, pemeriksaan diri bahwa ternyata ada hal yang keliru yang saya lakukan yang tidak sesuai dengan maksud Allah di dalam hidup saya, sehingga saya tidak melakukan hal-hal baik di dalam hidup saya. Ini bisa kita perluas di dalam kehidupan kita. Nah, Satu Ignatius itu mengajak kita semua, kalau kita sampai ahli gitu ya, seorang spiritualis, dia akan tidak mudah mencermati gerak rohani yang ada dalam dirinya. Gerak api yang bisa ditinggalkan. Kalau ini baik, saya lakukan terus. Tapi kita belajar terus-menerus, tidak dalam proses kerja. Jadi ada kesadaran untuk melihat kenyataan yang saya alami itu seperti apa saat ini, yang saya hadapi, yang saya rasakan. Lalu kemudian saya merasa-rasakan apa ketika melakukan itu. Ketika saya melakukan kesalahan itu, saya merasa bersalah. Saya merasa terbebani. Saya merasa tidak enak, tidak nyaman. Itu merasa-rasakan apa yang kita lakukan tadi. Lalu kemudian kita berusaha untuk mempertanyakan, mengapa saya melakukan itu? Mengapa saya melakukan itu? Kenapa saya tidak melakukan yang lain? Mengapa saya melakukan itu? Ini proses bertanya pada diri sendiri. Lalu ketika sudah sampai pada pertanyaan mengapa, lalu saya menemukan jawabannya. Saya belajar untuk berdamai dengan situasi ini. Saya mestinya tidak melakukan itu. Saya mengakui dia. Saya belajar lebih baik lagi. Proses berdamai. Saya ingin menjadi lebih baik. Lalu future-nya adalah yang akan kita lakukan adalah apa? Itu future. Sesudah ini saya tidak berpikir, saya akan menjadi lebih baik. Saya akan menempatkan dengan bijaksana apa yang harus saya lakukan. Itu cara kita untuk merasa-rasakan bagaimana roh Allah itu bekerja di dalam diri. Tidak hanya berhenti pada saya mempertanyakan mengapa saya melakukan itu, tetapi future-nya tidak ada. Maka besok juga akan melakukan hal itu lagi. Balik menaik. Aku seperti kira benar, tapi hanya sebatas itu saja. Besok saya akan melakukan itu lagi. Karena saya tidak berdamai dengan situasi itu, lalu saya tidak memikirkan apa yang harus saya lakukan kemudian. Rasa saya poin pertama, ngomong tentang roh Allah yang ada dalam diri kita, ngalor itu dan sebagainya. Intinya adalah bahwa karya kita bukan semata-mata karya manusia kita, tetapi mari kita selalu membuka hati untuk setiap karya Allah di dalam diri kita yang hadir melalui Roh Kudus-Nya, yang akan menuntun mengarahkan kita pada keputusan-keputusan terbaik yang membawa kita pada kebenaran dan kehidupan kita.
Yang kedua, mengasihi. Itu adalah contoh konkret bagaimana keputusan Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita. Keberanian untuk mengasihi adalah keputusan Roh, bukan keputusan saya secara pribadi. Anda melukai saya, lalu saya berani untuk mengasihi dan mengampuni Anda. Pertama-tama bukan karena keputusan saya, tapi karena Allah menegakkan saya dan memampukan saya untuk mengampuni dan mengasihi Anda. Yang berpikir kesal, kesal, serempot, malas, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita membuka hati terhadap Allah yang menuntut dan menggerakkan kita, pasti akan tercipta. Gak apa-apa saya melayani, gak apa-apa saya capek, ini untuk Tuhan. Itu karya Allah di dalam diri kita. Kemampuan yang melampaui batas manusiawi karena Allah bekerja di dalam diri kita. Mengasihi adalah karya Allah di dalam diri kita. Seringkali kita terbatas untuk mengasihi, tidak mampu untuk mengampuni, tidak mampu untuk menyayangi dan mengasihi. Tetapi ketika kita mampu melakukan itu, disitulah Allah tinggal di dalam diri kita. Maka kalau kita belum mengasihi, berarti Allah tidak dibiarkan tinggal di dalam diri kita. Mari kita merahmat Tuhan agar kita mampu merasakan, mengikuti apa yang dikehendaki Allah di dalam diri kita. Dimuliakan Tuhan dan sepanjang masa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Dengan terang Roh Kudus itu, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga. Umat menjawab, pergaulilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga si Paus, para uskup dan para imam dianugerahi kebijaksanaan dan kesabaran dalam memimpin umat Allah, dan senantiasa tekun berdoa, serta sanggup untuk bekerja sama dalam semangat kasih dan kesatuan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat mengedepankan dialog dan kepentingan bersama daripada memperjuangkan kepentingan diri sendiri atau kelompok mereka sendiri. Marilah kita mohon. Berkalilah kami dengan Roh Kudus-Mu yang bagi mereka yang terpencil dan menderita. Semoga saudara-saudari kita yang terpencil dan menderita, yang jarang disapa oleh komunitas dan masyarakat dunia, dianugerahi kekuatan dan damai, sehingga mereka tidak pernah merasa kesepian. Marilah kita mohon. Berkalilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga kita yang berkumpul di sekitar altar ini sanggup untuk memancarkan kegembiraan sejati dalam perjuangan sehari-hari sebagai kesaksian iman yang hidup di tengah masyarakat kita. Marilah kita mohon. Berkalilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, pada diri Yesus Kristus putra-Mu dalam malam hidup penuh cinta kasih dan damai. Ingatlah dan pertukaran doa kami yang mengungkapkan hasrat kami akan dunia yang beriman. Berkat wafat dan kebangkitan Kristus, sebab Dia Tuhan mengantara kami.
Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga roh dan anggur ini jadi pangkat damai sejahtera yang Kau janjikan kepada semua orang dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan benar-benar kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami akan bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban kami, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak tunggal. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas engkau ini bersorak-sorak. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan taat hidupnya bernyanyi. Sungguh diselamat Tuhan sehingga segala kudusnya. Maka kami mohon kuduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikianlah saudara, samurai mengambil piala, Dia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, dan perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah itu sebagai kenangan akan datang."
dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan uskup kami, Kristofor, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan agar semua orang yang telah berpulang dalam keyakinan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami mau terima dalam kebahagiaan abadi bersama-sama perawan Maria Bunda Allah, sampai Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran hidup bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.